Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua I Pick It Up di part ke-6-nya. Pada part sebelumnya, Feng Xia telah memberitahu kepada Guru Lei bahwa mata-matanya adalah Mo Yushu. Feng Xia juga kini diberikan kediaman oleh Guru Lei di Sekte 1000 Musim Gugur. Lalu, Jing Li memberikan sebuah cincin jiwa kepada Feng Xia, di mana cincin itu sebenarnya adalah milik dari Chen Hai yang telah merencanakan sesuatu. Feng Xia yang telah mengacau pada murid-murid sekte kini mendapatkan tantangan dari murid lainnya, yaitu Fang Yong. Feng Xia pun dengan senang hati menerima tantangan itu. Hingga ketika sedang bertanding, Fang Yong pun berusaha menyerang Feng Xia dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi serangannya itu tidak memberikan dampak. Feng Xia yang menyerang balik kini berhasil mengalahkan Fang Yong dan mengambil atributnya. Sini pun diketahui kalau Feng Xia ternyata belum memiliki level dalam kultivasinya. Senior Ye akhirnya pergi melaporkan kepada gurunya mengenai Feng Xia yang memiliki kekuatan aneh. Gurunya itu yang bernama Li Chuan Yuan menemui Feng Xia dan mengajaknya mampir ke papilunnya. Dengan senang hati, Feng Xia menerima ajakan itu bersama dengan Su Yuniang. Kan tetapi ketika mereka sampai di papilun itu, ternyata Li Chuan Yuan menjebak mereka. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Feng Xia yang tengah dalam keadaan genting? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Li Chuan yang mengakui keberanian Feng Xia untuk datang ke papilunnya. Feng Xia kemudian mempertanyakan apa maksud dari guru Li Chuan. Ia pun menjelaskan bahwa Feng Xia telah membuat muridnya terluka parah serta memprovokasi murid-murid sekte lainnya. Feng Xia berhasil menahan serangan dari Li Chuan. Namun ia melihat Su Yuniang yang ternyata telah mengeluarkan aura kekuatannya, yang mana itu menandakan kalau Li Chuan akan masuk ke dalam mode mengamuknya dan mengalahkan guru Li Chuan. Hal itu akan membuat Feng Xia tak bisa mendapatkan atribut guru Li Chuan. Feng Xia akhirnya membuat taruhan dengan guru Li Chuan, di mana jika ia bisa menghentikan serangan guru Li Chuan, maka ia harus memberikan makanan enak kepada Su Yuniang selama sebulan. Guru Li Chuan tidak memperdulikan itu dan langsung menyerang mereka. Xia pun berhasil menghentikan serangan guru Li Chuan sekaligus mendapatkan atributnya. Feng Xia lalu meminta Su Yuniang agar tak menyerang guru Li Chuan karena sudah berjanji memberikan mereka makanan. Sementara itu guru Li Chuan sangat terkejut dengan kekuatan Feng Xia yang bisa menghentikannya. Ia pun mempertanyakan siapa Feng Xia sebenarnya karena ingin ikut campur dengan masalah sektenya. Feng Xia menjawab bahwa ia sebenarnya hanya ingin tahu tentang lembah 1000 musim gugur. Ia lalu mempertanyakan mengapa kerajaan Xuanwu yang memiliki praktisi di ranah Tao tidak menyerang. Mereka malah menggunakan taktik kecil seperti mata-mata. Feng Xia kemudian pergi meninggalkan guru Li Chuan sebab ia tak mau berbicara. Namun saat Feng Xia akan pergi, guru Li Chuan pun menghentikannya. Ia lalu mengajak Feng Xia pergi ke suatu tempat, yaitu ia menunjukkan kartu as dari lembah 1000 musim gugur. Ia menjelaskan bahwa dulu kerajaan Xuanwu dan lembah 1000 musim gugur memiliki hubungan yang menegangkan. Untungnya, ketua pertama, Feng Qigu, berhasil memurnikan harta dunia, yaitu lonceng ribuan tahun. 695 tahun yang lalu, ketua pertama berhasil mengalahkan kerajaan Xuanwu. Sejak saat itu, tempat ini pun menjadi tempat suci mereka. Feng Xia pun sangat kagum melihat lonceng itu karena begitu mendominasi dan sangat kuat. Lalu Su Yuniang yang menyentuh lonceng tersebut malah tak sengaja membuatnya retak. Guru Li Chuan sangat terkejut karena lonceng ribuan tahun itu telah rusak. Feng Xia lalu mengatakan bahwa lonceng itu sudah tua sehingga guru Li Chuan tak perlu menyalahkan dirinya. Guru Li Chuan merasa aneh mengapa kerajaan Xuanwu tidak menyerang padahal mereka tahu kalau lonceng itu sudah tua. Menurut Feng Xia, mereka menunda karena tahu waktu lonceng tersebut sudah habis. Lalu, Feng Xia pun melihat ada sesuatu di dalam lonceng itu. Mereka kemudian masuk ke dalam dan memeriksanya, di mana ternyata di dalamnya terdapat beberapa lonceng kecil yang penuh dengan kekuatan suci. Hal itu pun membuat guru Li Chuan senang sebab lembah 1000 musim gugur masih bisa diselamatkan.
Namun menurut Feng Xia, energi ilahi yang terdapat dalam lonceng tersebut belumlah diketahui. Mereka pun terkejut karena mendapatkan serangan mendadak. Feng Xia berpikir mungkin saja ketua pertama masih hidup. Namun menurut Guru Chen Hai, itu adalah pencuri yang datang memurnikan harta karunnya. Feng Xia lalu menyuruh Su Yuniang untuk melindungi Guru Li Chuan. Guru Chen Hai memberitahu Feng Xia bahwa pencuri itu memiliki Rana Yuandan. Feng Xia lalu memberitahu pencuri itu bahwa lonceng tersebut adalah milik ayahnya. Pencuri itu pun terkejut karena ayah Feng Xia adalah ketua pertama. Feng Xia sebenarnya sengaja membohonginya untuk membuat pencuri itu takut. Akan tetapi pencuri itu ternyata tidak takut kepada Feng Xia, sehingga Feng Xia memutuskan untuk menyerangnya dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Namun serangan Feng Xia ternyata bisa dihentikan oleh pencuri tersebut. Sementara itu, di lembah 1000 musim gugur, orang-orang kini mendengar suara lonceng yang berbunyi. Mereka pun tahu kalau itu adalah lonceng ribuan tahun. Di sisi lain, seorang pria tua misterius mengatakan kalau sekarang adalah waktunya. Persaingan antara kerajaan Xuanwu selama 1000 tahun kini akan memiliki hasil. Lalu, Su Yuniang pun mencoba untuk membantu Feng Xia. Namun, Feng Xia merasa kalau Su Yuniang sedang ketakutan karena insting aura monsternya. Feng Xia kemudian berusaha menenangkan Su Yuniang dan mengatakan kalau ia sudah memiliki cara mengalahkannya. Akan tetapi, ia meminta agar Su Yuniang harus menahan pencuri itu. Ia ingin agar Su Yuniang menahan lonceng-lonceng kecil yang berada di dekat pencuri itu. Ia juga meminta kepada Guru Chen Hai agar menarik perhatiannya. Setelah itu Feng Xia pergi ke belakang menemui Guru Li Chuan. Lalu Su Yuniang kini berusaha menahan lonceng kecil itu dan Guru Chen Hai menghampiri pencuri tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Feng Xia yang sementara menemui Guru Li Chuan lalu menanyakan apakah ia bersedia membantunya. Guru Li Chuan dengan semangat ingin membantunya. Feng Xia pun tanpa ragu langsung memukul Guru Li Chuan agar atributnya keluar. Namun ia terus memukul Guru Li Chuan agar semakin banyak atribut yang keluar. Sementara itu, sang pencuri kini berniat untuk menghabisi Su Yuniang dan Su Yuniang kini tak bisa menahan lagi lonceng tersebut. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua I Pick It Up di part ke-6-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.